lucu ini gitu kan bisa kita forecasting gitu nih, bisa kita prediksi ke depan. Jangan-jangan nih kalau pola interaksi ibunya ke anaknya kayak gini terus, anaknya ini akan menjadi tipe orang yang di sana cenderung lebih humoris karena interaksinya itu kocak gitu kan ya, ibunya pun terkekeh-kekeh gitu kan. Nah ketika anak itu ngelihat ibunya seperti ini ya otomatis juga akan ada interaksi yang di sana ketika dewasa pun dia akan lebih jauh humoris gitu. Nah di video yang kedua ini anak kecil yang di sana udah dibiasa lagi di apa ya bahasa itu kayak di challenge lah gitu ya, digodain sama ibunya gitu kan, kalau mau keluar dilepas jilbabnya gitu. Nah dia ngambek. Bayangin ya anak sekecil ini diisengin sama ibunya buat ngelepas jilbab, tapi dia nggak mau. Nah berarti apa? Ibunya berhasil menanamkan nilai-nilai gitu kan kepada si adik kecil ini berkaitan dengan jilbabnya gitu kan. Sampai di mana akhirnya ya dia nggak mau ngelepas jilbab itu. Pun bisa jadi nih, kenapa? Karena ibunya memberikan contoh yang serupa. Karena kan lagi-lagi ya, anak itu kan peniru gitu kan. Kalau ibunya aja kemana-mana pakai jilbab, apalagi ya kalau keluar rumah, ya otomatis ketika dia diajak keluar rumah dan disuruh lepas jilbabnya, nah ini dia malah menangis gitu. Responnya seperti itu, kecewa dengan sikapnya ibunya dan seterusnya. Nah, dua video ini sejatinya adalah gambaran interaksi kita dengan orang tua kita di masa lalu gitu kan. Secara alam bawah sadar itu akan membentuk respon-respon kita ketika dewasa sekarang ini. Itu. Oke, next. Iya. Oke. Nah, ini masuk ya. Sebab-sebabnya, nah ini yang review ya. Kalau kita ngomongin konflik gara-gara tidak berhasil memahami perbedaan pola asuh, nah karena ini berefek kepada sikap gitu, otomatis konflik itu terjadi. Pola asuh ini membentuk mindset gitu kan, pola asuh ini membentuk kebiasaan, pola asuh ini juga membentuk cara pandang. Nah seringkali ketika saya telah gitu kan dalam-dalam, kok gini ya respon klien itu ya gitu kan, oh suaminya begini, respon istrinya begini gitu. Oke. Terus saya tanya pola asuh waktu masa lalunya bagaimana? Oh begini, oh wajar. Akhirnya membentuk sudut pandang si suaminya begini, sudut pandang istrinya begini. Konfliknya nggak ketemu sudut pandang itu. Nah makanya nih pola asuh ini itu akan ngebuat konflik itu terjadi di pada perbedaan sudut pandang, perbedaan prinsip. Nah itu begitu. Oke ya. Apalagi kalau di sana orang tua atau mertua terlibat. Nah, makin keruh gitu kan konflik yang terjadi. Lanjut. Oke, mungkin di sini saya mau buka ruang diskusi ya. Kalau menurutnya teman-teman, oke, atau yang mungkin udah punya pengalaman juga nih gitu kan, berumah tangga atau sebelum berumah tangga dulu. Konflik gara-gara perbedaan masa lalunya nih, masa kecilnya yang ngebuat refleks responnya itu berbeda. Nah, mungkin bisa nih teman-teman sharing baik waktu masa taruh atau menjelang pernikahan. Nah, mulai silakan di-share. Kebuka duluan. Ayo, kalau teman-teman, sok ada yang mau ngasih ngasih contoh yang sudah menikah ataupun yang belum menikah nih, konflik seperti apa yang pernah dialami gara-gara perbedaan sudut pandang dan itu dipengaruhi oleh socioculture gitu kan, atau ya waktu itu perbedaan pola asuh, atau mungkin sederhananya adalah dari apa sih prinsip kita yang sering gak sama dengan pasangan kita. Nah mungkin di situ ya silahkan kalau ada yang mau memberikan komentar.
Nggak ada? Apa saya lanjut aja nih? Oh, ada. Oke. Kita lihat komentarnya. Berbeda selera menu makanan pas ketemuan. Ya. Oke, itu kalau Mas Rama ya. Yang lain? Perbedaan soal topik pembahasan ketika ngobrol bareng, iya pasti otomatis apa ya? Kalau mungkin bahasa konten kreator sekarang itu niche-nya nih, bahasanya itu udah bilang niche-nya ini beda. Akhirnya topik obrolannya pun hobinya apa gitu juga atau pembahasannya apa gitu ya. Kayaknya belum banyak yang punya pengalaman ta'aruf. Ini kalau Nina, dulu aku pas balita diasuh sama kakek nenek karena ibu bapak ibu kerja di luar kota. Pas gedenya jadi kurang deket dengan orang tua. Oke, nah ini nih pengalaman Nina nanti akan coba saya detailkan ya. Oke, ngefeknya nanti sampai seperti apa. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Nih, saya buka ya langsung ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan pengalaman ketika masih ta'aruf nih gitu kan. Masih berusaha untuk saling mengenal di proses awal. Nah, biasanya yang paling kentara adalah perbedaan suku. Yang di situ misal ternyata calon kita nih orang yang sukunya berbeda. Itu otomatis kita kalau ada apa ya omongan dan seterusnya, kadang itu omongan itu adalah stereotype gitu kan. Nah, pernah saya alami waktu itu ketika pulang kampung di desa, gitu kan. Ada tetangga itu yang bilang, kamu kalau bisa jangan sama orang Sunda ya. Langsung begitu. Jawa itu nggak boleh nikah sama orang Sunda. Kenapa nih gitu kan? Ada apa nih gitu kan? Nah, stereotip soal perbedaan suku itu ternyata ada gitu kan ya di masyarakat kita hari ini. Dan akhirnya kayak menjadi wanti-wanti gitu kan, kamu jangan sama suku ini ya, kamu jangan sama suku ini ya. Wah, itu tuh ada. Terus ada lagi yang saya tahu itu Sunda itu jangan sama orang Betawi ya. Itu berasa banget, kentara banget. Dan ketika udah mau nikah ataupun pas nikah, itu kadang jadi ungkit-ungkit lagi gitu. Oh, bukan apa, oh, kan tante bilang apa, Bude bilang kamu sih nikah sama orang ini gitu lah. Stereotyping soal itu kadang melekat gitu kan di masyarakat kita gitu ya, ya pasti ada persoalan sejarah dan seterusnya. Nah, itu pasti terjadi. Oke, terus itu ada perbedaan soal pandai ya. Jadi ada karena wetonnya itu berbeda gitu. Itu ada real ini ya. Dan soal zodiak pun ini kadang itu menjadi konflik gitu kan, karena ada orang-orang di sana itu kuat gitu kan, percaya akan zodiak gitu kan, akan di sana juga weton gitu. Lah, itu tuh ada. Terus habis gitu tipikal yang berbeda, satunya lebih belak-belakan gitu kan ya, satunya lebih santun gitu. Kadang itu yang santun menilai berbeda pasangannya, kok kamu gitu banget sih omongannya. Lah, emang kenapa? Ada yang salah? Nah, kadang itu begitu ya kan. Nah, yang belak-belakan pun kadang ya nggak sabaran gitu sama si santun ini. Nah, hal-hal semacam itu ada gitu kan, dan itu terjadi ketika kita tuh berinteraksi dengan calon pasangan kita, atau ya di sana itu lingkungan ya kan, sekeliling kita ya, keluarga dan seterusnya, itu seperti itu. Terus ketika menjelang pernikahan, perbedaan soal adat budaya itu berasa banget gitu. Nah, ketika
ketika ini pengalaman dari kenalan guru saya. Jadi di adat Betawi, kalau mau melamarkan, kalau dia itu mau melamar anak orang, dia itu nggak boleh ikut. Orang tuanya aja yang ikut. Itu begitu. Jadi adatnya orang Betawi kalau mau melamar perempuan itu adalah si anak laki-lakinya ini nggak boleh ikut. Oke. Lah lucunya, kocaknya, kejadian unik ini terjadi di keluarganya rekan guru saya waktu itu, karena saya sempat mengajar. Nah, orang tuanya pun lupa namanya siapa ketika ngelamar ini gitu kan. Siapa nama yang mau dilamarkan itu tuh lupa gitu. Dan lebih kocak lagi yang nerima keluarga sana gitu kan. Karena ada kakaknya yang jadi si anak ini tuh hubungannya sama si adiknya. Nah, masalahnya si kakaknya ini belum menikah. Keluarga sana berpikir yang diminta itu bukan si adiknya tapi si kakaknya. Lah, di situ terjadi miskomunikasi bahwasanya yang dilamarkan itu bukan adiknya malah kakaknya, karena oh ya ini kayaknya kejadiannya itu ya seperti itu gitu. Nah, malah yang menarik karena udah dilamarkan ke kakaknya, dan itu si orang ini, maksudnya si perempuannya ya, itu nerima kalau kakaknya aja yang menikah sama si laki-laki ini. Akhirnya malah jadi pernikahan yang dimana pengennya dan sudah menjalin ya hubungan selama beberapa bulan, ini rela gitu kan ya, dia menikahnya sama si kakaknya. Ada hal seperti itu dan sampai hari ini masih menikah. Oke ya, buat adiknya ini, karena akhirnya jadi ipar begitu, yang dulunya pacar yang dulunya calonnya, nah ini jadinya ipar gitu. Itu ada kejadian itu, dan di Betawi adatnya seperti itu. Nah, ini loh, ada hal-hal yang semacam itu. Oke, ada perbedaan budaya yang semacam itu. Itu ngomongin socioculture secara umumnya ya, suku apa begitu. Ada tertentu, termasuk juga kayak misalkan uang panaik. Nah, di daerah Kalimantan gitu, di suku Bugis ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada uang panaik, di mana kalau kamu mau menikah atau melamar anak saya, ada uang panaiknya berapa gitu kan. Nah, semakin si perempuan ini tuh pendidikannya tinggi, keluarganya juga kaya, maka akhirnya uang panaik yang biasanya diminta itu pun juga gede. Nah, itu ada culture-culture juga yang seperti itu. Oke. Nah, terus berikutnya ada yang lebih lain lagi adalah soal bridal shower. Mungkin ini adopsi dari culture-nya Barat ya kan. Mulai banyak nih itu, apalagi public figure kita hari ini. Mau nikah nih ya kan, oh kita yang perempuan ada bridal shower dulu gitu sama teman-temannya, sama bestinya. Sampai-sampai juga perbedaan mitos-mitos pernikahan itu pun ada gitu. Lah, inilah kondisi gitu ya, adanya perbedaan culture yang di sana terjadi di masyarakat kita. Masuk ke setelah pernikahannya. Nah, di sini yang mungkin berasa lebih detailnya ya. Bentuk pelayanannya pasti akan ada perbedaan, pola komunikasi pasti akan ada perbedaan, pola pengambilan keputusan, pola merespon masalah akan pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, saya contohkan di situ ya. Ada sosok laki-lakinya, dia itu sosok perempuannya di sana itu lebih adaptif, tapi laki-lakinya itu lebih kaku cara mikirnya, sehingga apa-apa itu hitam putih gitu kan, ya A, B, nggak bisa nih, salah nih, oh ini lo yang harusnya bener, sekaku itu. Tapi yang perempuannya lebih adaptif. Nggak jarang yang perempuan lebih adaptif ini sering disalah-salahin. Oke ya, itu terjadi kayak begitu. Nah, pola asuh ini ngebentuk karakter yang semacam ini nanti. Nah, detailnya akan saya jelaskan di momen ini ya, bab yang pola asuh ya. Ini saya nunjukin perbedaan-perbedaannya. Terus ada juga yang superior versus inferior.
ya kan? Akhirnya apa? Ada yang lebih mendominasi dalam rumah tangga itu gitu kan. Yang satunya makin inferior gitu kan, bahkan makin insecure lah, itu terjadi. Ada juga ya akhirnya abusive gitu kan, kasar ya kan. Nah, abusive baik secara lisan ataupun secara tindakan itu pun ada gitu kan. Dan ketika ditelaah disebabkan oleh apa? Ya masa lalunya yang dibegitukan juga sama orang tua. Sehingga dia secara nggak sadar dia melakukan hal yang serupa. Nah itu begitu, nggak ke apa istrinya aja gitu kan, ke anaknya juga abusive. Nah itu pun terjadi gitu. Oke, nah ini kondisi-kondisi permasalahannya. Saat punya anak apalagi gitu kan, kalau orang tua terlibat, mata tua terlibat, nah ini konfliknya itu terjadi. Jadi di sama konsulting sendiri, permasalahan kedua terbanyak yang dikonsultasikan adalah apa? Konflik dengan mertua. Karena apa? Perbedaan sudut pandang, perbedaan di sana itu menyikapi masalah gitu kan, nanti pola asuh anak dan seterusnya, ini menjadi konflik begitu. Oke, ini ketika punya anak. Ketika masa tua, ini yang lebih ngenes ya kan, kalau bahasa Jawanya itu ngenes, lebih menyedihkan. Ada sosok yang di sana semakin dia bertambah usia, anak-anak juga semakin dewasa, ada yang jadi lebih bijaksana, jadi wise gitu. Tapi ada juga yang semakin merana. Oke ya, udah di usia senjanya, udah kena stroke duluan, kayak begitu. Di lain pola makan dan pola hidupnya, tapi itu juga dari ya pola pikir, otomatis begitu. Yang dimana ya dikit-dikit gampang marah, dikit-dikit gampang emosi gitu kan. Ya gimana nggak darah tinggi, gimana akhirnya nggak jadi stroke gitu kan ketika masa tuanya. Atau kalau nggak itu kanker. Nah, menurut penelitian salah seorang dokter ya, dan psikolog, jadi tim begitu, kanker yang dialami perempuan itu sejatinya apa? Gara-gara tumpukan-tumpukan emosi yang terus-terusan dipendam, akhirnya jadi penyakit fisik. Nah itu begitu, macam-macam ya, entah kanker getah bening gitu kan ya, kanker apa dan seterusnya itu terjadi dan diteliti wanita-wanita yang kena kanker ini gitu kan. Nah itu ada permasalahan pasangannya itu abusive gitu kan, pasangannya itu abusive gitu kan, kasar gitu kan, suka ngebentak gitu, kalaupun nggak main tangan ya tadi ya, ngebentak gitu kan, mengintimidasi, mencaci dan seterusnya. Tapi ini hanya bisa mendem, itu yang pertama. Atau kalau nggak gitu, pasangannya ini apa, entah males, entah dia itu tukang judi apa dan seterusnya, masalah-masalah itu dia hanya bisa memendam kayak begitu. Jadi pasangannya yang buruk ini itu bukan diambil sikap tegas, tapi dia hanya bisa memendam. Kenapa? Karena dia ada beberapa orang yang dia berprinsip gak mau cerai gitu. Nah akhirnya apa ya, justru di masa tuanya malah jadi kanker gitu. Nah itu ada realitas semacam ini tuh ada. Makanya nih buat teman-teman siaga gitu kan ya, teman-teman Samawa di sini, kita dari sini harapannya jadi aware ya, penyakit nantinya di masa tua itu sejatinya juga buah dari gimana kita hari ini gitu kan. Oleh sebab itu kita mencoba meminimalisir itu pula, nggak cuman soal hidup sehat, tapi juga soal pola pikir yang sehat juga. Nah, khususnya ini karena kita ngebahas soal rumah tangga, ya khususnya bagaimana kita punya pola hidup sehat juga, pola pikir yang sehat juga dalam berumah tangga. Itu seperti itu. Contohnya nih, oke, nih singkat aja ya. Jadi, ya misalkan mau banget ya Neng, bapak aku nggak merestui hubungan lanjut ke jenjang pernikahan. Aku salah apa? Ya, weton kita nggak sama. Ini ya realitas yang saya ceritakan tadi. Maaf ya gitu kan, kita nggak bisa lanjut hubungan kita gitu kan. Alasannya kenapa? Kita nggak sekufu. Nggak sekufu itu nggak sederajat, nggak selevel. Perbedaan kita terlalu jauh. Nah ini juga ada. Oke ya. Dan ini ya ini terjadi ya, pengalaman saya pribadi gitu kan ya. Saya menjumpai hal yang demikian.
Oke, ini juga selamat pagi calon imamku gitu kan. Hari ini kerja jam berapa, masuk jam berapa, pulang jam berapa gitu kan. Kita belum nikah ya, baru mau nikah nih. Jadi jangan posesif. Masa nanyain kerja aja gitu kan, jamnya jam berapa, pulang jam berapa, itu posesif. Kan justru baik dong, aku kan calon istrimu, aku juga pengen tahu rutinitas kegiatanmu. Ya tapi aku nggak suka, ortuku nggak pernah segitunya. Ya udah, oke, nggak tanya-tanya lagi. Nah, dari tahu ya, akhirnya kan ada perbedaan gitu kan. Oh, gimana laki-lakinya, gimana perempuannya. Aku ingin nih setelah menikah kita cepat punya momongan. Aku juga ingin keluarga itu dekat nih dengan nilai-nilai agama ya kan. Kita mentaatinya. Tapi aku pengen ngelanjutin sekolah. Aku ingin kuliah. Kalau aku punya anak langsung nantinya, gimana kuliahnya gitu kan. Nah, si laki-lakinya langsung strike juga mikirnya. Ya udah kalau gitu, sepertinya kita nggak bisa lanjut. Langsung begitu. Loh, Mas, beneran ini kita berakhir? Nggak ada jalan tengah kah gitu? Nggak ada win-win solution gitu? Maaf, aku tetap nggak bisa. Kalau kamu maunya begitu, baiknya ya kita berhenti aja sampai di sini. Wah, ini drama-drama semacam ini real ya, kan? Ada bahkan di sana teman saya gitu, udah mau nikah nih gitu kan, undangan udah dicetak gitu kan, gedung udah di booking, catering juga udah di booking, karena ada di sana istrinya pengen lanjutin sekolah gitu dan si laki-lakinya nggak bisa, dibatalin pernikahannya gitu. Buset gitu. Nah ini ada. Terus ini pas masuk ke pernikahan, ya kan, di Senin yang indah, laki-laki bangun gitu kan, suami bangun, langsung marah, cucian piring numpuk, dibersihin dong. Duh, ini mana makanannya? Astaga, ini pakaianku juga belum disiapin, gak dicuci apa kemarin? Kan? Ini loh, anak juga nangis terus, ini gimana sih? Oh, pagi-pagi udah kayak begitu ya kan? Nah, istrinya yang dengerin suaminya ngomel-ngomel di pagi-pagi gitu kan, ya kepancing. Aku bukan pembantu ya mas, aku kan juga kerja. Aku bantuin juga mau kamu cari nafkah, katanya sama-sama kerja. Aku yang ngerawatin anak, aku yang masak, aku yang nyuci, gosok. Aku yang ngeladenin kamu. Ya kamu dong yang berguna dikit. Pecah nih pagi-pagi itu kan. Lah, apa namanya, si laki-laki nggak terima lagi. Gimana sih itu ya kan? Tugasmu, kodratmu sebagai wanita itu kan begitu. Bawa-bawa kodrat cuy. Udah lah, aku capek. Pulangin aja aku ke rumah orang tuaku. Bos. Semacam ini ada. Lanjut contoh lainnya itu kan. Jadi istri tuh harus nurut sama suaminya. Ini punya istri susah banget diatur. Sumpah nyesel nikahin kamu. Judgementnya sudahan. Ya itu kalau suaminya bener. Kalau suaminya ngasih teladan yang baik, nurut sih bakal otomatis. Ya, kalau suaminya nggak ngasih teladan, nggak memperlakukan istrinya dengan baik, ya lama-lama istrinya capek dong. Nurutin kemauan suami kayak kamu nih. Ya ngertiin dikit juga dong istri. Oke. Oh ngebantah ya gitu kan. Ditegur ngebantah ya. Kayak gitu ada seorang istri. Wah makin ada seperti ini. Ada gitu kan. Durhaka kamu, dasar istri durhaka. Drama semacam ini real gitu ya. Kami menengahi hal yang semacam itu sering gitu. Dan gak cuman klien gitu. Saudara saya pun juga ada gitu. Pertengkaran yang sampai separah ini pun ada gitu. Nah, ini ya. Sampai-sampai ya ya udah ketika cekcok itu terjadi, ada piring di sana, piring akhirnya yang berbicara, jadi piring terbang gitu ya. Biar. Oke. Nah, ini saya skip aja ya karena waktunya terbatas. Ini perbedaan, ada faktor suku. Nah, ini kembali
kemarin ya namanya konflik, mulai dari mengkritik, mencela, ya kan, akhirnya ngebangun benteng ego sampai akhirnya saling menyalahkan. Nih kemarin masih bola salju konflik, ketika salah paham direspon negatif atau ada kesalahan direspon negatif. Nah jadilah nantinya konflik itu semakin membesar, yang harusnya ya kalau ada kesalahan ya diresponnya positif dulu gitu kan. Nah didemin dulu gitu ya, baru setelahnya diselesaikan masalahnya dengan mengurai masalahnya gitu kan. Dibedain mana sih faktanya, mana sih persepsinya. Oke ini faktanya begini lah, ini lo udah masuk persepsi. Nah sehingga apa, yang semacam ini, yang persepsi ini ya kan kita nilai ini baik apa benar, ini buruk atau apa namanya baik gitu kan. Ini apakah menguntungkan ataukah merugikan. Nah harusnya seperti itu. Akan tetapi kalau udah kena emosi, udah deh kita udah nggak bisa mikir. Yang ada aku benar gitu kan, ya kamu salah. Yang lawan kita atau pasangan kita juga sama, ya aku benar gitu kan, kamu yang salah. Udah seperti itu. Nah ini loh, di titik ini sejatinya konflik udah masuk di mana ya dua-duanya sama ada salahnya. Kayak begitu, nggak bisa mutlak benar salah satunya atau mutlak salah salah satunya. Kalau udah seperti ini ya, konflik A dan B ini ya sejatinya udah sama-sama salah, kayak begitu. Kita masuk sekarang di genetis dulu ya. Pola asuh ini pasti ngomongin juga genetika. Karena ya anak lahir itu kan juga pasti dimulai dari adanya genetika gitu. Contoh misalkan nih soal genetika. Nah, ketika genetika itu menurun gitu kan dari sosok ayah ataupun ibu, kita lihat dominasi ke siapa? Ke sosok ayah atau ke sosok ibu? Kalau banyak di gen ayah itu karakternya kayak gimana gitu kan, sifatnya kayak gimana. Nah, maka si anak ini gitu kan akan ada nurun sifatnya itu dari ayahnya. Dan ketika saya pelajari ya kan dari buku-buku psikologi, salah satunya bukunya Dr. Dr. Jimmy Andrian. Beliau spesialis kejiwaan. Nah, dalam bukunya itu beliau bilang loh, depresi seseorang ayah atau depresi seseorang ibu itu diwariskan loh ke anaknya. Gitu. Oh, bisa ya semacam itu gitu kan. Oh, ternyata ada penelitiannya. Jadi nggak cuma penyakit yang bisa diwariskan ayah ke anak, depresi gitu kan, soal psikologis itu juga diwariskan gitu. Oh ya wajar sih, sifat pun juga diwariskan begitu. Nah kalau sudah ada modal genetika yang semacam ini gitu kan, nah dilanjutkan dengan pola asuh yang nggak pas, akan menjadi sifat tertentu pada anak. Nah ini tentunya pola asuh. Seringkali kita dihadapkan dengan orang tua yang memberikan atau ya mensikapi anak yang lagi marah, anak yang lagi tantrum begitu kan, dengan bermacam-macam bentuk gitu kan. Ya ini maksudnya kita melihat ya kan, entah itu bude kita, entah itu tante kita gitu kan, atau orang yang kita lagi lewat di jalan terus ada anaknya nangis. Kalau kita amati, pasti ada pola sikap yang berbeda-beda. Ada yang lagi anaknya tantrum, anaknya langsung dipukul, ceples gitu kan ya. Ada yang sana anaknya lagi tantrum, itu dibiarin dulu gitu kan ya, ditungguin sampai dia diem, baru setelah dia capek nangis, baru diajak ngomong. Ada yang di sana tantrum, ya kan, tadi kalau langsung mukul, ini enggak ikutan marah gitu kan. Kamu apa sih gitu kan, kamu itu anak setan. Nah, itu kan kadang langsung sampai ada judgement yang semacam itu gitu kan, dasar anak setan gitu. Astagfirullah, kadang ya dengernya itu pun juga kok gini banget ya orang tua ini. Nah nggak jarang gitu, atau ya kalau kita merenung, jangan-jangan kita pun pernah dulu diperlakukan semacam itu gitu. Makanya di sini kita coba refleksi ke dalam diri, apakah dulu diperlakukan oleh nggak baik ya sama orang tua kita? Pola asuh orang tuaku dulu gimana sih? Nah, ini loh maksud
tujuan dari materi kita hari ini? Kita untuk refleksi ke dalam diri kita, untuk mencari tahu, ya kan? Aku hari ini kalau merespon masalah begini, itu kenapa ya? Apa gara-gara pola asuh orang tuaku gitu kan ya? Atau genetika orang tuaku? Nah itu loh yang nantinya kita perlu mencari. Oke ya. Contoh di sini ada karakter pola asuh yang di sana itu cenderung moderat. Nah versus kolot gitu. Kalau cenderung moderat berarti apa? Dia banyak pakai ilmu gitu kan ya. Dia pakai rasionalitasnya. Dia akhirnya adaptif. Versus yang kolot ya kan. Ya berdasarkan tradisi atau pengalaman-pengalaman pribadi aja. Yang nggak jarang kadang ya dia irasional gitu kan, lebih percaya tahayul gitu ya kan, ada yang mistis-mistis gitu, dan akhirnya menolak untuk hal-hal baru, dia lebih kaku begitu kan. Nah kalau saya refleksi ke dalam diri saya, ada hal-hal yang di sana itu kaku orang tua, ada yang di sana itu moderat kayak begitu. Jadi ada dua jenis model semacam ini. Contoh misalkan kalau ayah saya itu kadang kakunya itu luar biasa, tapi kadang juga ada sisi moderatnya yang cenderung lebih kaku ya. Tapi kalau ibu cenderung lebih moderat gitu kan. Kalau berhubungan dengan kolot-kolot itu karena demi menghormati, ya begitu. Jadi ada seperti itu di keluarga saya ya kan. Nah itu yang terjadi. Oke, terus berikutnya mendidik dan memanipulasi. Nah, dari buku parenting yang juga saya pelajari, oh rupanya lawan dari mendidik itu sejatinya memanipulasi. Oke ya, ini baru tersadar saya juga. Oh, ternyata lawan dari mendidik itu memanipulasi ya gitu kan. Iya, kenapa? Karena mendidik sejatinya itu mengarahkan gitu kan ya, menunjukkan mana sih yang nanti bisa membawa kepada manfaat, kepada kebaikan, mana sih yang di situ akan membawamu kepada hal yang nggak baik gitu kan, membawa hal yang mudorot begitu. Lah mendidik kita sejatinya kita tidak langsung mengarahkan dia gitu, tapi mengajak dia juga memahami kayak gitu kan. Oh ini loh ada realita seperti ini. Nah kamu akan lebih condong kemana? Loh kalau kamu condong ke sana gitu kan. Oh sebentar, ayo gitu kan. Ibu akan kritisi, ibu akan benahi atau ayah akan benahi. Nah mendidik itu begitu. Jadi nggak serta merta langsung mengarahkan, tapi mengajak mereka untuk memahami lebih dulu gitu kan, menentukan pilihannya. Kalau salah baru diberikan nasihat, baru diluruskan. Kayak begitu. Makanya mendidik hakikatnya apa? Ya menanamkan nilai-nilai kebajikan, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran seperti itu. Makanya otomatis ada fasilitas-fasilitas pun itu nggak diberikan semuanya, tapi pasti akan membatasi. Oh karena ini nggak baik gitu. Oh ya, oh ini yang baik. Nah orang tua pun akan memfilter seperti itu ya, walaupun terkadang ada situasional keuangan ya otomatis. Nah, itu seperti itu. Tapi ya kalau orang tua dia yang sadar ya kan tentang ilmu gitu kan. Ini salah satunya adalah Raditya Dika gitu kan. Saya baca podcastnya beliau soal parenting gitu kan. Dimana memang parenting yang baik adalah parenting yang mengajarkan kepada anak kemandirian, memecahkan permasalahan. Nah itu di situ. Sehingga apa orang tua nggak langsung terlibat dulu, langsung nunjuk ini kamu harus gini gini gini. Nah tapi biarkan dia dulu gitu kan ya. Nah baru kalau dia butuh bantuan kita bantu ya kan. Kalau dia salah, nah kita bantu untuk di sana menunjukkan mana sih kesalahannya ya kan, bukan menghakiminya. Tapi kalau manipulasi beda, dimana orang tuanya dia terlibat untuk membantu mendikte kayak begitu kan dalam keputusan si anak. Bahkan gak jarang ini paling berasanya adalah kalau anaknya salah itu malah dibenarkan. Nah itu loh gitu. Jadi manipulasi ini kalau diturunkan dari orang tua caranya itu begitu tanpa disadari orang tuanya. Apa itu? Dari membenarkan kesalahan si anak. Kayak begitu. Ataupun kalau si anak lagi marah, lagi tantrum, itu cenderung mengikuti maunya si anak. Nah akhirnya apa? Ya anak terbiasa. Oh aku kalau aku nangis aku dituruti ya. Ya udah berarti caraku akan begini. Tanpa disadari refleks-refleks semacam itu jadinya apa ya? Kita dewasa hari ini kalau kita itu cenderung manipulatif, kita perlu berkaca juga. Oh jangan-jangan ini gara-gara refleksku saat masa kecil.
kayak gitu kan. Aku apa-apa ya manipulatif ternyata gitu kan, yang dimana membenarkan sikapku gitu kan, mencari-cari alasan pembenaran gitu kan. Nah, jangan-jangan nih ada pola asuh orang tuaku dulu yang seperti itu. Dan ini biasanya kalau dari kecil atau sedari kecil itu orang tuanya semacam ini, pasti ketika dewasa kalau datang ke psikolog ada tanda-tanda nantinya jadi apa? NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, pasti ada begitunya. Itu yang dari saya pelajari ya, soal parenting gitu kan, soal juga psikologinya. Oke, lanjut keteladanan versus tuntutan. Keteladanan maksudnya orang tua itu memberikan contoh versus di sana hanya menuntut aja. Kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini ya. Gitu. Beda sama orang di sana, orang tua yang ngasih contoh, ngasih teladan. Nah, kayak si anak kecil yang tadi yang pakai jilbab, sejatinya apa ya? Di situ adalah memberikan keteladanan ibunya, yang akhirnya ngebuat si anak pun nggak mau ngelepas jilbabnya. Orang dia dituntut ngelepas jilbab, tapi dia nggak mau gitu kan. Nah, itu loh tentang tanaman nilai-nilai dari kecil gitu kan. Orang tuanya abusive apa enggak gitu kan. Nah, itu juga kita bisa refleksi. Jangan-jangan sifat atau ya kerasnya kita hari ini ya gara-gara kita dibentuk oleh orang tua kita, pola asuh orang tua kita dulunya juga abusive. Kasar secara kata-kata, kasar juga secara tindakan. Kita di sini lemah lembut, santun, juga kita bisa refleksi. Oh iya ya, orang tuaku alhamdulillah dulu berarti mereka mengajarkanku untuk santun, untuk lembut. Seperti itu. Nah, berikutnya cintanya ayah itu cenderung bersyarat, cintanya ibu itu tanpa syarat. Kita bisa refleksi, kita lebih dekat ke siapa ketika kecil? Ke ayah atau ke ibu? Kalau di sana kita lebih dekat ke ibu, makanya pasti kita akan cenderung empatif gitu kan, lebih lebih apa ya, gampang iba, gampang kasihan gitu, gampang tersentuh. Itu seperti itu. Tapi kita kalau cenderung ke ayah, maka kita lebih bermental baja. Dengan karena ayah itu cintanya bersyarat gitu kan. Apa lo kalau kamu mau sesuatu ya kamu harus berusaha dulu. Nah, ayah itu begitu cintanya. Tapi kalau ibu kan enggak, semuanya dikasih begitu, cintanya tanpa syarat. Nah, saya dulu kebetulan lebih dekat sama diasuh saat kecil itu adalah sama nenek, terus sama ibu, karena memang ayah itu kerja terus gitu kan, pagi pulangnya malam, pagi pulangnya malam gitu kan. Nah, yang di rumah nenek gitu kan, nenek buyut ya, karena saya sejak kecil itu jadi cicit kesayangannya nenek buyut. Nah, terus habis itu sama ibu saya. Nah, terus ditambah sama kucing. Jadi kalau saya ingat di cerita ibu saya adalah, nenek kalau nidurin kamu itu kamu sebelahnya kucing. Jadi karena emang nenek saya suka kucing gitu kan, saya diajari untuk lebih empati gitu kan, lebih bisa merasa ya gara-gara memang binatang gitu, selain sama orang tua juga sama binatang gitu. Nah, akhirnya apa ya, memang ngebuat diri saya cenderung lebih lembut orangnya gitu kan, lebih sabar. Beda banget sama adik saya kayak gitu kan. Adik saya karena memang lebih dekatnya sama ayah gitu, dan pola asuhnya ayah yang tadi ya bersyarat tadi, mentalnya anak apa adik saya itu luar biasa gitu kan, cewek tapi mentalnya itu petarung ibaratnya gitu ya. Nah, itu yang terjadi, saya sama adik saya itu berbeda jauh karakternya. Itu selain karena ada gen dari ayah ya. Nah, itu begitu ya. Saya pun lebih banyak gennya dari ibu. Itu yang membedakan. Nah, terus broken home versus broken child. Ini yang sering kali jadi salah paham. Broken home belum tentu broken child. Oke ya, broken home belum tentu broken child. Tapi yang nggak broken home, rumah tangga orang tuanya, itu bisa kena broken child. Kenapa? Karena broken home ya keadaan orang tuanya bisa begitu. Tapi kalau broken child, keadaan di mana si anak ini itu kehilangan figur orang tuanya. Sebabnya kenapa ya? Orang tuanya sibuk atau orangnya sering berantem. Tanya dia nggak figur gitu kan. Contoh misalkan ada apa pengalaman ya kan?
Saya waktu itu saya lupa ya, teman-teman di mana ya, yang jelas dia cerita ke saya soalnya ngingetnya ceritanya ya, mohon maaf. Jadi dia itu cerita ke saya bahwasanya apa, dia benci banget sama ayahnya. Loh kenapa bro? Ayah tuh sering banget marah-marahin ibu. Ya, ayah tuh sering banget di sana itu ngasarin ibu. Benci pokoknya gitu. Nah, dia orang tuanya nggak pisah, tapi karena orang tuanya sering berantem, dia jadi kehilangan figur sosok ayahnya. Itu begitu. Nah, makanya kita harus lihat juga ke dalam diri kita gitu kan. Apakah kita termasuk orang yang broken child? Nah, saya dulunya jujur saya termasuk orang yang di sana broken child. Orang tua saya nggak bisa, tapi mereka sibuk kayak begitu. Ini saya rasakan ketika usia SD ya, belum remaja. Nah, karena saya merasa orang tua saya itu nggak perhatian sama saya gitu kan. Akhirnya ya nyari perhatian ke yang lain gitu. Saya banyak ikut kegiatan apa anak-anak gitu kan, kumpul kemana, apa main sana sini, sepedaan, melayangan, macam-macam itu. Karena saya nggak betah di rumah. Ya, di rumah nggak ada yang merhatiin aku. Aku nggak dapet cinta yang cukup ketika di rumah. Karena orang tua aku sibuk masing-masing. Nah itu gitu. Jadi cenderungnya adalah mencari pelarian waktu itu. Nah itu yang saya lakukan. Ya alhamdulillahnya juga apa nggak ke yang negatif gitu. Teman-teman saya ya yang saya gauli gitu, yang di sana itu saya berteman, ya untungnya positif gitu. Makanya di sini, nah ini kayaknya, tapi ini kelihatan kata-katanya ya. Saya detailkan, saya contohkan di video ini. Jadi ditonton videonya aja ya. Recording in progress. Memang secara penelitian yang namanya gen kecerdasan itu memang nurun dari ibu. Nah, pola asuh tumbuh kembang dia, kemampuan sosialnya, kemampuan kognitifnya, nah itu lewat bagaimana si ayah. Oke. Nah, ini mungkin sempat viral ya. Oke. Oke.
ya ini bentuk gitu kan kehangatan, dan akhirnya dari kecil pun anak itu udah diedukasi. Nanti ini saya bagikan filenya ya, nanti teman-teman bisa tonton sendiri ya karena waktu kita terbatas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang budaya. Nah, budaya ini begini. Jadi di mana ada perbedaan suku gitu kan ya, budaya di keluarga bagaimana, toleransi ataukah intoleransi, menerima pembawaan enggak gitu kan, lebih cenderung banyak musyawarah apa sepihak aja, lebih patriarki gitu kan, ayah pemegang kendali ataukah ibu pemegang kendali gitu, fasilitas serba ada ataukah fasilitas terbatas, keluarga yang ramai cenderung berisik atau keluarga yang adem ayem. Nah, bagaimana budaya dalam keluarga kita itu juga akan mempengaruhi karakter kita hari ini. Lingkungan pertemanan kita juga begitu ya kan, akan mempengaruhi gimana waktu kecil gitu kan kita lebih dekat ke hal-hal yang islami ataukah yang jahiliyah. Nah, kita harus refleksi ke dalam diri. Teman-teman yang suportif ataukah justru teman-teman yang lebih banyak bullying gitu kan. Nah, teman-teman yang kompetitif ataukah nggak kompetitif ya kan, yang di sana temennya juga yang terdidik ataukah juga teman-teman yang manipulatif gitu kan. Nah, ini yang di sana kita patut refleksi gitu. Oke ya, nih video-videonya nanti bisa ditonton sendiri. Ini main hujan-hujanan, ini main naik di atas pohon terus ada yang digelayut-gelayut. Ini yang sholat begitu, nanti bisa ditonton ya. Nah, kalau dari hasil, nah ini saya cuma mencontohkan hasil. Oke, genetika ayah menurun, ya sifatnya keras, pola asuhnya begini. Nah, ternyata pola asuhnya manipulatif, menuntut, dan abusif. Jadinya broken child, budaya keluarganya lebih patriarki dan intoleransi, lingkungan masa kecilnya juga manipulatif, ya kan. Tapi support, nah dia dekat dengan lingkungan agama. Jadinya laki-laki religius yang manipulatif. Serem kan ya? Tapi ini ada. Terus habis itu yang ini dari Solaria ini ya, nama perempuannya anggap aja Solaria ya, menurun dari genre ayahnya gitu kan. Nah, lebih ke ayahnya yang sifatnya kalem. Jadi ayahnya kalem dan akhirnya jadinya melo. Nah, terus habis itu sebentar, menurun sifat kalem, ibu menurunkan kecerdasan plus melo, yang dimana dominannya gini. Oh ya, oke. Lebih melo, terus pola asuhnya mendidik gitu kan, keteladanan, lembut, nah penuh cinta akhirnya, nah tapi lebih dekat ke ayah, nah kan jadinya lebih mandiri, ya, toleran, adaptif, bermusyawarah. Nah lingkungannya kecil, terdidik gitu kan, tapi kurang dekat dengan Islami. Nah dia pasti jadi wanita karir, tapi yang kurang Islami. Oke, kita nggak kebayang kalau mereka berdua bertemu dan menjalin rumah tangga, kayak gimana tuh rumah tangganya kan? Nah, mungkin cara mengantisipasi seperti ini ya. Satu, kita perlu self-esteem dan juga self-awareness. Sama-sama yuk kita menyadari gitu kan ya, kita sama-sama punya self-esteem. Sadar itu artinya ya tadi ya, kita merefleksikan diri. Oh, pola asuh orang tuaku gimana ya? Dan aku hari ini ya juga kayak gimana? Nah, terus kita juga self-esteem. Jangan terlalu memberikan penghargaan kepada diri sendiri itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, yang harus seimbang gitu. Dan disitulah kita bisa menemukan self love. Berdamai juga, kita nggak bisa kembali ke masa kecil dan menuntut orang tua kita. Hei orang tuaku, kamu sudah salah nih gitu mendidik aku jadinya begini, nggak bisa. Tapi kita bisanya berdamai. Ya udah, emang orang tua kita seperti itu dengan kurang dan lebihnya. Kita maafkan dan kita lanjutkan hidup kita. Kita perbaiki yang keliru, kita perbaiki yang kurang tepat. Nah itu di situ. Putus rantai pola asuh yang buruk, budaya yang buruk dalam keluarga. Itu harus kita putus. Nah dengan apa? Kita meningkatkan kecerdasan emosional. Saling memahami, saling menghargai. Nah ini penting. Akhirnya kalaupun bisa ya bikin surat perjanjian atau ya perjanjian pranikah ya. Dan juga setelah menikah nih bikin jurnal pernikahan yang di sana isinya ya perjalanan pernikahan kita gimana ya kan, yang nggak disukai sikap istri gimana, yang disukai sikap istri gimana, yang disukai sikap suami gimana, yang nggak disukai gimana, sehingga
jurnal itu bisa sama-sama dibaca dan akhirnya bisa sama-sama evaluatif. Bikin role model gitu kan. Kita bisa lihat Rasulullah dan Khadijah, Umar bin Khattab dan Zainab ya. Saya agak lupa ya namanya istrinya dari Umar ya. Yang dimana kita bisa lihat rumah tangga Rasulullah dan sahabat itu seperti apa. Luar biasanya mereka. Bangun budaya tandingan, karena tadi kan kultur, maka kita bangun juga kultur tandingan. Nah, ini bentuk-bentuk kulturnya. Sedari awal, kalau bisa, kalau kita belum menikah nih, sedari awal berarti benar-benar harus selektif memilih pasangan. Oke, ini ayat-ayatnya yang di sana ayat tentang Ali Imran dan juga tentang Nabi Ibrahim ya. Nah, tentang kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang abusive. Kalau yang ini dimana untuk bisa memaafkan. Kita maafkan, ya kan? Karena Rasul pun memaafkan. Jadi asbabun nuzul surat Ali Imran adalah tentang perang Uhud, di mana perang Uhud itu kan kalah ya Rasul gara-gara pasukannya itu nggak mentaati jobis. Tapi Rasul memaafkan walaupun Rasul itu kena panah ketika perang Uhud gitu, dadanya kena panah. Nah makanya nih kalau Rasul aja bisa memberikan maaf seperti itu, nah mari kita juga bisa memberikan maaf kepada orang tua kita dulu, itu kan, kepada pengalaman buruk di masa lalu kita. Nah kita maafkan, nah kita move ke hari ini seperti itu. Oke, nih ya hikmahnya bisa teman-teman baca sendiri. Yang terakhir, ini closing statement aja nanti. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Dari sini ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, siap. Untuk sahabat biasa gimana nih? Yang mau ada pertanyaan silakan juga disampaikan atau mungkin mau langsung menyampaikan pakai mic boleh. Silakan. Gak apa, mungkin bisa case-case yang benar-benar khusus gitu ya. Langsung aja. Tadi kan prinsip-prinsipnya kan seperti itu yang disampaikan sama Mas Salman nih. Nah, barangkali sahabat siaga punya case-case khusus yang mau ditanyakan, boleh banget. Lumayan ya, ketemu langsung sama Mas Salman, langsung dikasih solusi-solusi praktis gitu ya. Nah, kebetulan kan Mas Salman ini seorang konsultan yang memang sudah menangani ribuan klien kayak gitu ya. Luar biasa. Jadi teman-teman nggak usah ragu di sini. Gimana? Atau mungkin ini aja deh ya, nggak apa ya. Aku mau tanya dulu nih, mungkin ke Mas Salman ya. Kalau misalkan ini apa ya, ada case benar-benar khusus. Jadi ada misalkan ini perempuan itu dia mau nikah nih sama laki-laki gitu ya, tapi si perempuan tuh takut banget karena memang dulunya itu dikasari sama ayahnya gitu ya, mungkin karena pengalaman kayak yang nggak tahu kenapa, mungkin nggak beralasan atau bahkan cara didiknya tuh kayak yang dimarahin terus gitu kan si anak perempuan ini. Nah dia itu takut mau menikah sama si laki-laki itu. Nah itu tuh mungkin apa ya istilahnya, mungkin Mas Salman punya gambaran cara ngebantu si anak perempuan ini biar apa ya istilahnya berani atau mungkin percaya gitu sama si laki-laki menikah soalnya kayak gitu. Itu tuh mungkin apa ya istilahnya hal-hal yang mungkin harus dilakukan sama si perempuan ini itu bisa melangkah untuk menuju ke jenjang pernikahan kayak gitu. Itu mungkin baik. Jadi yang pertama adalah awareness gitu kan. Kita harus menyadari dulu ini kenapa gitu kan. Ini disebabkan oleh apa? Kayak gitu. Kadang ada gini yang gak cuman soal orang tua ya. Terkadang itu pasangan ini udah ketemu pasangannya, ternyata pasangannya abusive gitu, dan langsung memori masa lalu dari ayahnya yang juga abusive gitu, itu langsung muncul dan akhirnya langsung menolak atau mau mengghosting gitu kan ya. Laki-laki ini tuh juga ada pengalaman yang semacam itu saya ya.
Nah, akhirnya apa sih yang perlu dilakukan? Ya pertama adalah kita harus benar-benar punya self awareness gitu kan. Ini kenapa ya aku seperti ini gitu kan ya, disebabkan oleh apa ya? Kalau memang disebabkan oleh abusive-nya orang tua kita terdahulu gitu kan, kita harus selesai dulu dengan itu gitu kan. Kita harus memaafkan dulu. Kalau kita belum bisa memaafkan sikap-sikap orang tua kita terdahulu gitu kan ya, bentuk-bentuk pola asuhnya orang tua terdahulu, sampai kapanpun kita akan memandang laki-laki itu pasti jadinya mengeneralisir. Oh, semua laki-laki itu nanti pasti kayak ayahku. Nah itu begitu. Kenapa? Karena ibaratnya ya pikirannya udah apa ya, udah nggak bisa berpijak pada realitas gitu, karena akhirnya mengeneralisir kan, jadi kayak nganggap laki-laki semua tuh kayaknya sama deh nanti, sama kayak ayah aku, yang dia kasar, yang dia itu apa namanya, tukang pukul dan seterusnya. Nah, berarti apa? Satu, dia harus benar-benar sadar apa yang sedang dialami begitu kan ya, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Nah, ini harus disadari dulu. Nah, ketika dia menyadari ini, oh ternyata penyebabnya adalah karena abusive-nya orang tuaku dulu. Nah, langkah berikutnya adalah ya harus mau untuk berdamai. Nah, harus dimana mau untuk memaafkan. Kayak begitu. Kalau kita nggak mau berdamai, nggak mau memaafkan, nah ini yang pasti akan sulit untuk membuka diri gitu kan ya kepada laki-laki. Kayak gitu. Karena udah jadi generalisir gitu kan, pikirannya udah mengeneralisir. Semua dianggapnya, oh kalau aku menikah nanti aku pasti diperlakukan kasar seperti ibuku. Aku pun aja anaknya diperlakukan begini. Nah itu begitu. Jadi bawah sadar ini terus menggerogoti pikiran-pikiran objektifnya gitu. Jadi akhirnya yang dilihat hanya apa, buruk-buruknya aja. Dan akhirnya melihat semua laki-laki itu pasti sama kayak ayahnya. Nah itu begitu. Makanya satu harus ada kesadaran gitu kan ya. Terus habis gitu juga berikutnya harus mau berdamai. Makanya di pencegahan ini yang saya beritahukan adalah ya kamu harus punya self awareness gitu kan, kamu juga harus punya self esteem yang tepat, jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah. Nah biasanya yang kayak begini akhirnya membuat dia itu insecure duluan, ngadepin laki-laki udah takut gitu kan, aku takut disakiti gitu kan, akhirnya nge-defense. Ada kayak begitu, ada yang sikapnya malah jadi kebalikannya, Ram, yang dimana itu malah dia jadi orang yang pengen terus nyakitin banyak laki-laki. Karena dia benci sama ayahnya, aku diperlakukan kayak gini, ya udah aku perlakuan laki-laki ya sama aku nantinya. Nah itu begitu, dan akhirnya ngebuat ya ada rumah tangga yang di sana ya, yang nge-DRT itu bukan suaminya tapi malah istrinya. Nah itu tuh ada kejadian juga yang sampai seperti itu. Nah makanya dua hal kunci adalah satu, kita harus berkaca lah ibaratnya ya kan, kita harus bercermin ke dalam diri kita sendiri. Nah dari kita bercermin, nah kita akan berusaha untuk self awareness ya kan, kita menyadari, oh aku dulu kenapa ya, oh aku kok bisa begini kenapa ya gitu kan, apakah memang orang tua aku dulu begitu ya. Nah kita tanya gitu kan, kalau misalnya kita ragu, kita tanya ke orang tua kita, Pak, Bu gitu kan, atau ya tanya ke saudara gitu kan, aku dulu dikasarin nggak sih, aku dulu dibeginikan nggak sih gitu kan. Jangan-jangan karena mungkin kita lupa ya, kita ingetnya bawah sadar doang. Nah dengan kita menanyakan sehingga itu bisa memvalidasi, oh ternyata gara-gara aku dihukum gitu ya, karena ayahku abusif, aku dihukum. Yang di sana contoh misalkan kayak dikunciin di kamar gitu kan, atau dirantai kakinya atau apalah, intinya yang di sana itu sampai tindakan kasar. Nah ini kita harus aware dulu tentang itu. Sesakit ini ya aku dulu, se ketakutan ini ya aku waktu itu. Nah ketika ini sudah diketahui, udah teridentifikasi, udah tervalidasi, baru setelahnya ya udah, aku memang nggak bisa minta aku lahir dari rahim siapa, orang tua yang seperti apa.
dan itu juga mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan orang tuaku, dan itu pun juga orang tuaku dulunya diperlakukan oleh nenek atau kakek juga seperti itu sehingga aku kena dampaknya. Ya udah, aku maafkan. Nah itu begitu. Jadi harus kita mau berdamai, harus kita mau maafkan. Nah baru kalau kita sudah begitu, langkah berikutnya adalah kita harus punya motivasi. Kita harus memutus rantai. Kalau misalkan itu abusive, ya rantai abusifnya. Nah itu begitu. Bahkan perselingkuhan itu juga diteliti, itu nurun juga gitu. Kalau ada di sana orang tuanya selingkuh, nah dan anaknya pun melihat itu, ya kan, kok papa gini apa? Kadang bawah sadar itu pun juga ngaruh. Kalau dia laki-laki ya, dia pun akhirnya selingkuh. Nah itu pun ada mempengaruhi seperti itu, ya kan. Jadi akan ada pengaruh-pengaruhnya. Tapi ya sekali lagi, kalau dia ada hal-hal lain, ya kan, entah itu tanaman nilai yang baik, entah itu apa ya, masukan-masukan dan seterusnya yang ngebuat dia menyadari, oh ayahku salah nih, aku nggak begitu. Nah itu juga bisa. Nah makanya kalau case-nya, pertanyaannya seperti tadi, kuncinya pun sejatinya sudah saya jawab tadi, ya kan. Harus awareness gitu kan, harus berikutnya berdamai, dan akhirnya kita punya tekad, ya udah ini harus berhenti di aku. Oke ya, aku pun nggak boleh nih mengeneralisir gitu kan. Kalau aku mengeneralisir ya aku salah, pikirannya semacam ini salah. Nah ini yang sikapnya harus seperti itu, memutus dan harus tetap objektif gitu. Mungkin seperti itu, Ram. Ada lagi nih yang nanya? Siap. Nah, ini ada yang menyampaikan si Mas Salman ini secara personal ya, karena Rama nggak menyampaikan dari siapa personalnya. Jadi dia cerita bahwa dia dulu dekat sama bapak gitu ya. Kalau habis berantem kakak gitu ya. Nah, si person ini itu langsung bilang ke bapak. Tapi semenjak mulai SMA udah nggak ada komunikasi sama sekali sampai sekarang sama bapaknya si person ini. Nah, si person ini sering marah ke bapak karena dulu waktu kecil bapak sering marahan sama ibu. Jadi si person ini benci bapak sampai sekarang. Makanya si person ini deket kalau sama cowok itu takut kehidupannya itu sama kayak kehidupan ibunya sama bapak. Iya, baik. Nah, memang prinsipnya seperti yang disampaikan sama Salman tadi ya, bahwa kita perlu gitu ya, menyadari dan karena kan memang kita dibekali akal ya Mas Salman ya untuk membedakan mana yang salah. Jangan sampai dengan kejadian yang dulu akal kita tuh seolah-olah nggak berguna gitu ya. Jadi dasar penilaiannya itu ada dasar mungkin ya karena dulu aku gini ya, derangan-derangan yang justru irasional kayak gitu. Akhirnya Hardiana menyampaikan seorang ibu yang pernah abusive ke anaknya pas kecil. Nah, anaknya pas udah gede sudah sadar kalau hal itu tidak baik. Tapi kadang ketika dia sedang emosi secara tidak sadar ada beberapa tindakan yang ibunya lakukan dulu ke dia juga lakukan terhadap anak-anak kecil. Dan tidak lama setelah itu baru dia sadar kembali apa yang dia lakukan sebelumnya salah dan dia sangat menyesal. Apa yang harus dia lakukan karena hal itu dia lakukan secara tidak sadar. Nah, gimana Mas Salman? Oke, nah jadi kalau ini refleks bawah sadar gitu kan ya, yang dimana ya otomatis ini terpola, iya kan, ada pola-pola yang sebelumnya yang tanpa disadari, maka sebenarnya langkah dia udah menyesali itu udah langkah awal yang bagus. Kadang ada orang yang di sana nggak berhasil menyesali kan gitu ya kan. Nah justru kalau kita itu udah ada kesadaran, nah itu udah langkah apa ya, pintu kesadarannya ya, self awarenessnya itu udah terbuka sejatinya. Nah tinggal dilakukanlah tahap berikutnya kayak begitu. Sebentar ini kalau aku pertahanin kayak begitu terus gitu, refleksku seperti ini terus, ini bahaya nih kan gitu. Atau kalau yang bisa dilakukan berikutnya adalah mendalami lagi gitu kan. Sebentar ini jangan-jangan lebih dari itu, paham nggak? Peristiwa yang terjadi di kita ini jangan-jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena kok refleksku kok begitu ya sampean.
Nah, makanya bisa dicari tahu lebih dalam. Bisa kita mencari validasi datanya. Ya kan, contoh kayak misalkan ibuku dulu di apa ya kayak gimana sih, kita tanya ke ayah kita, ibu dulu ayah ibu dulu itu orang yang kayak gimana sih gitu kan, emang dia pemarah ya gitu kan. Nah itu kita coba cari data-data itu supaya memvalidkan juga. Oke, atau dengan kita tahu ibu kita ini memang sosoknya lebih lebih temperamental gitu kan, lebih abusive. Nah, kita juga akhirnya jadi mawas diri. Oh, jangan-jangan ini gen kayak gitu ya. Ini bawaan. Nah, kalau udah bawaan, maka saya lagi masuknya adalah nanti bagaimana EQ-nya, bagaimana nanti kita kuat di pengembangan kecerdasan emosi. Jadi awareness sudah ada berarti kan, karena sudah menyadari. Nah langkah berikutnya ya langsung aja ke melatih emotional intelligence-nya. Karena saya pribadi pun istri saya sering nasihatin, jangan ninggu dong suaranya gitu kan. Kamu tuh kalau ngomong aja udah kenceng gitu, coba dipelanin. Oh oke, baik gitu kan. Jangan mengernyitkan dahi dong gitu kan, nggak enak nih gitu kan. Jangan melototin juga lah. Kadang itu refleks-refleks pun muncul seperti itu. Nah, ketika saya coba pahami, saya sadari gitu. Oh, ternyata juga pola yang terjadi di masa lalu saya, ada interaksi-interaksi di mana orang tua itu berantem gitu kan. Saya dihukum orang tua juga kan. Ya walaupun nggak sering ya, ada momen itu dan itu berkesan gitu. Nah, ketika kecil juga banyak hal-hal yang di sana itu saya itu ketika pengen sesuatu, ini berantem ya, konteksnya berantem sama saudara, ketika pengen sesuatu dan akhirnya berkompetisi dengan saudara saya, di situ dilerai ya kan, pertengahan itu sama budi saya, yang dimana budi saya itu abusive. Jadi ada peristiwa akhirnya, oh jangan-jangan karena peristiwa ini ya gitu kan, yang dimana ada saudara-saudara saya itu yang memang karakternya abusive dan saya dekat dengan anak-anaknya, kayak begitu, interaksinya dekat begitu gitu kan. Oh berarti ini bukan nular gara-gara orang tua, tapi ya tadi ya kan lingkungan gitu kan, sosio culture-nya yang di situ bude saya gitu kan ya, dan dekat sama anak-anaknya. Oh anak-anaknya juga ternyata abusive, saya di sana itu kena tular waktu itu. Dan ini pola interaksi itu bisa yang otak yang jalan itu biasa gitu. Nah tapi karena ini masuk ke kehidupan istri yang di sana culture-nya berbeda, saya begitu gitu kan. Nah ini jadi crash. Nah ini loh perbedaan socioculture, perbedaan pola asuh yang terjadi antara saya dan istri. Makanya ada pola-pola yang saya akhirnya beradaptasi. Oh oke, baik, aku nggak berusaha nggak gitu kan. Aku mengendalikan dan seterusnya. Nah itu masuknya nanti langsung ke EQ. Seperti itu ya, pengendalian diri kita seperti apa. Nah itu yang nantinya perlu ditingkatkan. Kalau teknis EQ nggak saya bahas ya, karena nanti waktunya akan jauh lebih panjang memberitahukan prinsip gitu. Mungkin atau ya pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa mendalami. Oke, ini sampai 6 chat sih. Siapa nih? Luar biasa. Jadi banyak yang tanya. EQ tadi mungkin barangkali satu lagi. Oke. Boleh banget ya, langsung konsultasi lewat sama consulting. Betul ya Mas Salman ya? Baik. Bisa lebih personal. Jadi sahabat siaga tenang aja, karena sama consulting juga lembaga yang memang profesional ya pastinya ya, nggak akan membuka itu ke orang lain kayak gitu. Justru malah fokusnya adalah pemecahan masalah dari berbagai ilmu pengetahuan kayak gitu. Dari sudut pandang agama itu yang paling penting, karena kan memang kita pegangan hidupnya ya dari agama kita gitu, agama Islam ya kayak gitu. Jadi sama consulting ini sangat memecahkan masalah. Nah, kalau ngomongin soal persiapan pernikahan,
pastinya di paket weddingnya Kaela Wedding gitu ya. Jadi nanti sahabat siaga boleh banget yang mau nikah juga bisa untuk booking paket wedding di Kaela Wedding gitu ya. Yang mana kita promonya untuk bulan ini ada diskon jutaan rupiah gitu. Langsung aja hubungi di adminnya kayak kita. Gitu ya. Oke. Silakan mungkin dari Mas Salman bisa di statement closing statementnya. Oke. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang di sana, oh ternyata ada closing statement nih. Nah, saya sudah menyiapkan juga. Nah, ini ya. Kalau yang sebelumnya kan soal cinta itu butuh ilmu gitu. Nah, kalau sekarang ini, cinta itu memiliki kekuatan menghasilkan cinta. Kebencian juga memiliki kekuatan menghasilkan kebencian. Apa maksudnya? Lo kalau kita memang mencintai, otomatis ya kan, cinta ini harus menghasilkan sebuah cinta yang lain. Kita pengen dicintai seperti apa, kita pun harus juga mulai dengan kita mencintai diri kita sendiri. Nah, di mana salah satu bentuk cinta terhadap diri sendiri adalah kita mau berdamai dengan luka masa lalu kita mau memahami diri kita lebih dalam seperti apa, dan akhirnya di sana kita jadinya bisa lebih menghargai diri kita jauh lebih baik, bukan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang di sana lebih narsistik atau lebih inferior, enggak begitu, tapi kita seimbang. Itu seperti itu. Sehingga sekali lagi, cinta itu memiliki kekuatan menghasilkan cinta. Dengan kita lebih mencintai gitu kan, nah maka akan kita menghasilkan lebih banyak cinta. Seperti itu mungkin Mas Rama, closing statement dari saya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya kan, sahabat siaga maupun teman-teman Samawa di sini. Oke. Saya akhiri, kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Salman dan sahabat siaga semuanya. Sampai jumpa di Selasa minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya dari semua sahabat siaga, termasuk juga Mas Salman Al-Fatani yang sudah bersedia untuk sharing ilmu dagingnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pastinya kita jangan bosan-bosan ya untuk terus menggali ilmu gitu ya sampai kita meninggal nanti, terutama ilmu-ilmu soal pernikahan di Siaga Academy ini gitu ya. Keren banget, terima kasih semuanya. Kalau gitu nanti insya Allah untuk rekamannya akan kita share ya di grup, dan ditunggu aja gitu ya. Dan juga nanti Mas Salman mau share ininya juga ya untuk tadi ya PowerPoint-nya ya, materinya. Thank you banget. Yang kemarin mungkin juga akan saya share. Siap. Yuk sahabat siaga, kita foto dulu boleh ya? Nyalain kameranya dulu sebentar. Boleh? Ini ada Rohman yang sudah bersedia dari tadi ya. Nyalain ya. Oke. Rohman mah narsis, emang dia narsis. Oke.